bersama saya, Marcelina Gribeta Angelic, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Prodi Akuntansi semester 2. Saya membuat video ini sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen Ibu Teresia Dian Kusumawati. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PDCA menuju era new normal. Setelah sekian lama kita mengkarantina diri, kita akhirnya bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Namun tetap saja kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah dan tim medis. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tetap bisa menjadi produktif di masa new normal? Simak terus ya, karena saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu PDCA. Yang pertama yaitu planning. Planning yaitu kita membuat suatu rencana, kita menetapkan suatu rencana. Yang kedua yaitu do. Kita melakukan dan melaksanakan planning-planning yang sudah kita rencanakan. Yang ketiga yaitu check. Pada bagian ini kita akan mengevaluasi apakah semua yang kita jalankan dan kita laksanakan sudah sesuai dengan planning dan tujuan awal yang kita tetapkan, ataukah masih banyak kekurangan. Nah, sampailah kita pada bagian terakhir yaitu act to acting. Pada bagian inilah kita akan melengkapi yang kurang dan melaksanakan kembali apa yang belum dilaksanakan dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dari planning tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PDCA yang telah saya buat untuk menyongsong era new normal. Yang pertama yaitu planning. Saya telah membuat beberapa planning. Yang pertama yaitu saya akan menjadi mahasiswa yang lebih rajin di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Yang ketiga yaitu saya akan menjadi orang muda Katolik yang aktif di gereja. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjalin pola hidup yang lebih sehat. Yang kedua yaitu do. Saya akan melaksanakan planning-planning yang telah saya tetapkan. Yang pertama yaitu saya akan masuk setiap hari. Yang kedua, saya akan lebih aktif di dalam kampus. Kemudian saya akan lebih rajin dalam mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, saya ingin mengikuti organisasi BEM. Yang keempat, saya ingin menjadi pengurus dalam UKM yang saya ikuti. Nah, di sini saya mengikuti 2 UKM, yaitu UKM Seni Tari dan UKM Gentiaras English Club atau GEC. Di sini saya berhasil terpilih menjadi kandidat ketua umum dari UKM yang saya ikuti tersebut, yaitu UKM GEC dan UKM Seni Tari. Kemudian yang kelima, saya ingin menjadi panitia-panitia dalam kegiatan kampus. Yang keenam, saya ingin lebih aktif di gereja, organisasi kampus, dan aktif dalam pelayanan di gereja. Yang ketujuh, yaitu saya tidak lupa untuk selalu sedia masker, hand sanitizer, dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan. Yang kedelapan, yaitu memasak sendiri. Karena saya anak kos, menurut saya apabila membeli makanan di luar, itu tidak terjamin kebersihannya atau tidak terjamin hygiene-nya. Jadi, dengan kita memasak sendiri, maka hygiene-nya akan lebih terjamin. Yang ketiga yaitu cek. Setelah saya mengevaluasi pelaksanaan planning saya tadi, ternyata masih banyak yang belum saya laksanakan. Seperti contoh, saya masih sering menunda-nunda apabila ada tugas, saya tidak langsung mengerjakannya. Bahkan terkadang saya juga lupa untuk mengerjakan tugas. Kemudian saya juga sering melewatkan seminar-seminar yang diadakan oleh kampus. Lalu saya juga sering lupa atau malas membawa masker atau hand sanitizer. Kemudian saya juga masih malas untuk memasak sendiri karena menurut saya membeli di luar itu lebih praktis. Nah, sampailah saya pada bagian yang terakhir yaitu act to acting. Pada bagian ini saya akan mengatasi kekurangan-kekurangan saya dalam melaksanakan planning-planning tadi. Yang pertama yaitu apabila diberikan tugas atau ada tugas, maka saya akan langsung mengerjakannya tanpa menunda-nunda.
Yang kedua yaitu saya akan mendaftar seminar lebih awal dengan melihat dan menyesuaikan jadwal yang ada. Kemudian yang ketiga, saya akan selalu menyiapkan masker dan hand sanitizer terlebih dahulu di dalam tas agar saya tidak lupa membawanya. Kemudian yang terakhir, saya harus meninggalkan kebiasaan praktis saya yang dulu. Jadi saya harus mulai rajin memasak sendiri agar makanan yang saya makan lebih terjamin hygiene-nya. Nah, itu semua adalah PDCA di era new normal versi saya. Kalau versi kalian gimana? Jangan lupa ya, kita harus tetap menjadi produktif di era new normal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.